mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustaz, saya sedang bersama dengan Ustaz Aji. Ustaz ini adalah Ustaz kita ya. Nah, kita sekarang ada di Pantai Selili di daerah Gunung Kidul. Nah, Ustaz, kalau antum di pantai seperti ini, apa yang antum tadaburi Ustaz? Mungkin dari kata laut banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan kata laut. Nah, kalau antum apa yang ada di benak seorang ustadz ketika ada di pantai seperti ini? Laut itu tentara yang menakutkan. Tentara Allah, salah satu antara tentara Allah yang paling menakutkan. Dan laut itu jika tumpah maka akan menundukkan seluruh isi bumi. Tetapi Allah buat laut itu tenang demi menenangkan hamba-hambanya. Kalau laut ini bergerak ya dengan sesuai arahan Allah, maka tidak ada yang bisa selamat dari laut. Tapi alhamdulillah Allah tundukkan laut ini untuk manusia-manusia lemah seperti kita ini. Jadi kalau kita datang ke laut, satu-satunya yang bisa kita tadabur ini di hadapan laut ini kita nggak ada apa-apa. Kalau kita berlayar di tengah lautan, tidak ada pulau, tidak ada manusia kecuali kita, di situ siapa yang mau menolong kita? Makanya orang-orang musyrik itu ketika mereka berada di lautan atau di tengah laut, mereka pada saat itu meminta pada Allah ya, ketika sudah terombang-ambing di tengah gelombang besar, mereka meminta pada Allah sembari berjanji kalau nanti kami selamat kami akan beriman. Nah, tetapi ketika diselamatkan mereka kembali, karena tidak ada yang bisa selamat dari laut kalau laut sudah Allah gerakan untuk menjadi tentaranya. Wallahu a'lam. Ya, di salah satu ayat di surat Al-Kahfi itu kan sangat jelas sekali ya, betapa jika saya tidak tahu salah atau benar, mau dikoreksi ya, di salah satu ayat itu kan andaikan air laut dijadikan tinta untuk menuliskan menuliskan nikmat Allah ya, maka saya tidak akan cukup gitu. Mungkin Ustaz Aji bisa memberikan semacam penjelasan tentang makna ayat itu dan kemudian relevansinya dengan kita semua. Nah, Allah berfirman, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Kata Allah, kalau saja laut ini dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Para ulama menyebutkan kalimat-kalimat Allah itu ilmunya Allah, ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah, nikmat-nikmatnya Allah. Maka nikmat itu sampai pun laut ini sudah habis, tintanya sudah habis, itu tidak akan habis kalimat-kalimat Allah itu ditulis ya. Dalam Luqman juga disebutkan bahkan jika didatangkan 7 laut berikutnya ya, 7 samudra berikutnya untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah masih belum cukup ya. Dan itu menunjukkan bahwa betapa Allah kita ini punya kuasa yang begitu banyak ya. Kita diminta untuk bersabar sedikit di dunia ini ya, sampai nanti kita berjumpa dengan Allah ya. Lihatlah lautan ini, lautan begitu besar pun tunduk kepada Allah ya. Masya Allah. Tunduk kepada Allah. Bisa ada kalimat ada ayat juga yang menyebutkan bahwa Allah menundukkan lautan untuk untuk kalian mudah layari gitu ya Ustaz ya. Ada saya ingat saya ada Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, itu konteksnya adalah ketika apa Ustaz? Mungkin ada asbabun nuzulnya dari ayat itu. Itu sebagai bentuk doa ya, doa ketika kita berlayar, ketika Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha yang menundukkan dan menjalankan kapal-kapal kita ya. Kapal itu walaupun punya mesin, kalau Allah tidak berkehendak mesinnya itu menyala maka tidak bisa berlayar. Masya Allah. Ya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha itu bahkan diriwayatkan ketika badai besar di masa Nabi Nuh itu, Nabi Nuh mengucapkan itu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya. Di manapun yang kita nih diajarkan Bismillah. Bahkan ketika kita memasuki lautan kita dianjurkan untuk menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Masya Allah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kata laut saja. Artinya bahwa Islam pun sudah sangat bukan mengatur tapi menjelaskan banyak sekali tentang laut-lautan. Apalagi Ustaz mungkin yang bisa antum sampaikan terkait dengan, karena konteks sekarang ada di laut ya, kita ada di pantai
pantai itu adalah bagian terluar dari sebuah laut ya. Nah, barangkali apalagi Ustaz yang Ini ibrah masa kecil ya, Ustaz. mau ngomong Masa kecil silakan. ini. Masa kecil Antum kan dulu, tinggal di daerah Ya, pantai betul. pasti banyak sekali masa kecil kita itu, kehidupan. Ustaz, ya. Ketika kita duduk di laut malam-malam ya, melihat bintang, kemudian menatap ke lautan, kita sering menghitung-hitung mana yang lebih banyak, bintang atau Pasir. ikan yang ada ya, di lautan. Ya, ikan yang ada di lautan. Orang-orang menyebutkan bintang. Bintang. Ya, bintang yang luar. Tapi para nelayan menganggap yang tidak pernah habis itu ikan. Ikan. Karena ikan itu sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi, dan sampai hari ini masih tetap ada. Nggak akan habis ya. Itu menunjukkan bahwa kalau laut ini dijadikan tinta, itu betul. tidak akan habis nikmat-nikmatnya Allah. Masya Bahkan Allah. ikan-ikan itu yang katanya orang mengalami masa pecaklik ya, para nelayan betul, hasil betul. tangkapannya Betul, tidak dapat, tetapi itu tidak menandakan ikan habis. Jadi wallahu alam mana yang lebih banyak adalah jumlah bintang dan ikan, tetapi itu kenangan saya yang paling indah. Ternyata benar, ikan itu salah satu tanda bahwa nikmat Allah itu tak akan habis. Masya Allah. Tak akan habis. Karena antum sendiri kan anak nelayan ya, mungkin Alhamdulillah. pasti kan sangat dekat dengan kehidupan pantai, dengan laut gitu ya. Alhamdulillah. Jadi gizinya bagus nih karena proteinnya tinggi kalau waktu di NTT. Nah itu masalahnya. Masalahnya betul, Masya Allah. Mungkin kenangan apa lagi Ustaz ketika masa kecil? Kan sangat ini ya, sangat Ya. dekat sekali dengan pantai karena tinggal di daerah pesisir kan di NTT itu. Ya karena tempat waktu kecil itu memang banyak ya kenangan sebelum belajar, sebelum merantau. Pernah nemani bapak berlayar beberapa minggu ya untuk menangkap ikan-ikan ekspor sebenarnya, ikan di tempat kami itu ikan cakalang, tongkol, tuna. Ikan mahal. Iya, ikan mahal gitu ya. Itu emang ukurannya besar-besar. Jadi ngelihat ikan ukuran 100-200 kilo Biasa, ya? itu kayak biasa aja, tuna ukuran itu kayak biasa aja. Di sini ikan nila segini aja udah di kaget. sini ikan yang harus kita syukuri. Ikan yang harus kita syukuri adanya itu alhamdulillah. Nah itu banyak sekali. Cuma memang laut itu orang-orang tua kita sering menyebutkan itu tempat yang keras sekali. Keras sekali. Ya, orang-orang laut makanya cenderung tipikalnya orang keras. ya. Betul. Karena memang di laut itu mereka ditantang itu kadang-kadang tidak tidur dalam seminggu ya, untuk nyari umpan, untuk nyari lokasi ikan ya. Iya, betul. Jadi itu membuat mereka, tipikal mereka itu keras gitu ya. Tapi ya alhamdulillah kalau sebagian di tempat saya itu kan nelayan-nelayannya kebanyakan muslim ya. Masya Allah. Jadi kalau kita ke pasar itu banyak ketemu bapak haji. Ini tetap keras aja tapi ya. Ya alhamdulillah. Maksudnya tipikal ininya, tipikal daerah watak ya. Daerah nggak bisa diubah gitu. Orang ngobrol kayak orang marah itu biasa di sana. Itu bukan artinya marah, tapi ngobrol. Ngobrol. Kalau itu nenek moyangku seorang pelaut itu kalau direlevansikan dengan tadabbur alam kali ini itu cocok ya kayaknya ya. Iya. Kalau antum kan tinggal di daerah pesisir ya, pantai. Itu sepertinya itu lagu wajib ya masa SD ya. Iya. Nenek moyangku seorang pelaut. Betul. Ya gemar mengarungi luas samudra. Itu satu kebanggaan buat kita, buat kita orang-orang laut ya. Karena dimasukkan dalam mata pelajaran, gak tahu anak-anak sekarang ya. Dan saya juga mungkin gak ngajari anak-anak saya ya, karena saya tidak murni pelaut lagi dah. Saya udah jadi orang daratan ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ya rasa syukur bahwa punya darah pelaut. Tapi sama saja ya, kembali kepada kita ya. Di mana Allah menempatkan kita, di situ kita jadi hamba yang baik. Bapak itu tidak menyarankan jadi pelaut ya, karena mungkin sudah merasakan beratnya kerasnya jadi pelaut. Betul. Ya. Jadi tidak ada di kampung saya itu yang benar-benar mewarisi darah pelaut itu tidak ada ya, karena semua menganggap dunia itu fana. Ya, jadi tapi memang kalau sungguh-sungguh jadi nelayan itu cepat kaya. Masya Allah. Kalau bapak-bapak ke pantai-pantai gitu ya, lihat banyak rumah-rumah nelayan bagus-bagus itu karena mungkin ketika dapat rezeki nomplok gitu ya, bisa langsung buat bangun rumah, bangun fondasi. Ikan tuna 10 udah berapa ratus juta gitu ya. Betul. Ya, taruh sekilo itu sudah dihargai sekian puluh ribu gitu ya. Dan mereka dapat seekor tuh 100 kilo lebih ya. Betul. Itu jadi tempat saya tuh ketemu orang kaya baru itu sering muncul terus tenggelam lagi. Sesuai dengan hasil tangkapan ya. Masya Allah. Pengalaman paling menyenangkan saat ketika jadi anak pelaut itu apa? Atau jadi ya nelayan lah dulu waktu di
waktu di mana Ustaz? NTT. Di Flores. Di Flores, di mana Iya. siapa tuh barangkali? Ya itu, menemani ayah. Pernah tenggelam? Oh, bukan. Yang memorable itu ketika sedang mancing sama kakak. Wes. Terus tiba-tiba ikan paus muncul di Wih. belakang. Ikan paus yang jinak Ikan tapi ya? paus besar banget. Yang jinak. Yang tak jinak. Tapi kalau di tempat saya, kalau ikan paus muncul, itu tanda musim barat tiba. Artinya Gelombang tiba. angin tinggi ya? Ya, jadi kalau ikan paus sudah mulai pindah haluan, sudah mulai banyak muncul, sering muncul, itu menandakan Sudah musim barat saatnya sudah berhenti tiba. nelayan ya? Ya, cuma masalahnya dia muncul di belakang kita. Ini demi keselamatan. Demi Dan pada keselamatan. depan, saya nangis minta pulang kita. Tapi untungnya paus gak makan manusia. Iya. Oke, syukur Ustaz. Ini sudah 10 menit. Jadi kami tadi ngobrol bersama Ustadz Aji Ibrahim Taib ya. Beliau asli dari Flores, Ustadz kita yang hafizul Quran, hamilul Quran. Beliau sangat kita teladani dalam bidang Al-Quran ya. Tadi kita sudah tadabbur tentang laut, berbagai hikmah-hikmah yang sudah dijelaskan beliau. Semoga menginspirasi kita semua untuk kalau kita ke pantai tidak hanya menikmati ombaknya ya, tapi di balik ombak itu adalah kebesaran Allah yang harus kita syukuri. Saya kira itu Ustaz yang bisa kita diskusikan kali ini. Syukron, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.